Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya tu dibaca panjang. Nah, masih di rumus 2 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam belajar mengaji Al-Quran. Di sini belajar mengaji Al-Qur'annya akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian memahaminya dan bisa mempraktekannya, semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian di sini juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terakhir selalu kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu nih saudara semuanya yang baru pertama kali mampir belajar mengaji Al-Qur'an di channel ini, maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video pembelajaran yang kami buat dari awal, tidak harus. Maka di mana Bapak dan Ibu saudara semuanya pertama kali mampir di channel ini, maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa ketinggalan dalam belajar. Kami khawatir nanti merasa sudah ketinggalan dalam belajar sehingga malah tidak jadi dalam belajar mengaji Al-Qur'annya seperti itu. Karena pada dasarnya pembahasan di video-video yang telah lampau maka akan tetap kita temui dalam pembahasan-pembahasan di video yang akan datang seperti itu. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masuk pada surah Al-Baqarah ayat 271. Namun seperti yang kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 271 ini ayatnya lumayan sedikit panjang ya. Sehingganya supaya pembelajaran kita bisa lebih efektif sehingga durasi videonya tidak terlalu lama, maka akan kami bagi menjadi 2 bagian. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 271 ini. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Baru setelah itu nantinya kita ulangi sekali lagi dengan menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada dua hal yang selalu kami sampaikan di awal yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, sehingganya semoga nanti ketika kami jelaskan tajwidnya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung nyambung dan dapat langsung dengan mudah memahami penjelasan yang kami sampaikan. Pertama nih, yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya, intinya tuh sebelumnya, maka yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf, huruf setelahnya yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, itu dua hal yang harus diingat supaya nanti ketika kami jelaskan dapat langsung dengan mudah memahami apa yang kami sampaikan. Pertama, di sini ada huruf non sukun. Ini huruf non tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi mungkin misalnya nih, dulu saudara belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati. Nah, itu maksudnya itu huruf sukun. Jadi huruf mati atau huruf sukun itu sama saja maksudnya tuh. Ini non sukun bertemu dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan huruf non sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Nah, silakan saudara perhatikan gambarnya tuh. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya saudara, berarti setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa, maka akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Contohnya tuh seperti ini. Ini non sukun. Perhatikan nih, setelah non sukun ini apa? Ini non sukun, setelahnya huruf ta atau non sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf ta ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan tuh gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada non sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta dia masuk kepada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Jadi makharijul huruf non dengan huruf ta itu dia dekat. Nah, maka nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki akrob. Maka cara membacanya dibaca samar kemudian berdengung. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya tuh kita baca samar. Jangan kita baca in sempurna, jangan. Tapi dia disamarkan. Samarkan bunyinya. Nah, kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. In tubdu shadaqah. Nah, seperti itu. Panjangnya gunah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya dua harokat.
Kemudian di sini ada huruf ba, dia sukun. Ini tanda sukun nih. Perhatikan tuh gambar di samping. Huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun, pantulkan. Ini huruf ba, sukun, pantulkan. Tube, seperti itu. Dan ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Atau supaya lebih mudah lagi dipahami ya, karena dia berada di tengah bacaan kita, seperti itu. Beda ceritanya kalau kita misalnya nih berwakaf tepat di huruf qalqalah. Nah, itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berwakaf di sini, tidak berhenti di huruf qalqalah ini, dia di tengah bacaan kita. Maka dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Itu bedul sodako. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf sod. Nah, perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini huruf alif lam bertemu dia dengan huruf sod. Huruf sod itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf sod, huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga cara membacanya itu dia dibaca idgham. Jadi di sini kan huruf lamnya dia nggak ada tanda bacanya kan. Cara membacanya itu baca idgham. Jadi dari du ini langsung masuk ke huruf syamsiyah yang ada tanda bacanya ini. Dari du langsung masuk ke huruf syamsiyahnya ini dia. Baca idgham. Langsung masuk ke sini. Jadi jangan bingung, huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya, jadi tidak dibaca. Jadi dari du langsung masuk ke sini, begitu loh. Nah, makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian qa dibaca panjang. Perhatikan gambar di samping, perhatikan rumus 3 warna biru, rumus 3 warna biru, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kita bertemu dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, harokat fathah berdiri atau tanda baca fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya seperti ini, baris miring, baris satu miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini, ya, ada tanda harokat fathah berdiri atau alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga qa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Shadaqo. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas, tanda tasydid. Nah, perhatikan gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, tapi dia hukumnya bukan gunnah musyaddadah karena misalnya kemasukan nun sukun atau tanwin misalnya. Makanya supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu saudara jelaskan. Itu hanya sarana saja untuk mempermudah saudara dalam belajar tajwid, dalam memahami hukum tajwid seperti itu. Ini kan mim bertasydid nih atau nun bertasydid sama saja, cuman di sini yang kita temui mim bertasydid. Kita perhatikan sebelum mim bertasydid ini kalau ada huruf yang memiliki harokat kasroh seperti ini, tanda baca kasroh nih, atau fathah atau dhammah misalnya, berarti mim atau nun yang memiliki tasydid, yang memiliki tanda tasydid berarti hukumnya gunnah musyaddadah. Ini mim bertasydid sebelumnya harokat kasroh nih, berarti mim bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara membacanya itu kita gunnahkan. Jadi digunakan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa ni'immahi
Immahi. Di bagian im kita panjangkan, kita gunakan. Immahi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ma dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemu kita dengan huruf alif. Nah, ini tiang ke atas nih, ini huruf alif nih. Nah, bertemu kita dengan huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah. Nah, ini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Nah, coba tuh perhatikan rumus 3 yang warna hitam itu. Di situ kan ada alif, terus sebelum alif harokat fathah, di bawahnya itu titik-titik. Nah, titik-titik itu maksudnya tuh di situ boleh huruf apa saja. Yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang seperti itu. Sini sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian di sini kalau kita berwaqaf, ya berwaqaf, memutus bacaan, ya berhenti kita di huruf ya ini, kita baca fa ni'immahi. Jangan dibaca mahia, jangan. Nah, kenapa begitu? Kenapa kok huruf ya ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an, berhenti kita tepat di huruf ya. Huruf ya tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf ya yang tidak dibaca panjang, berarti hurufnya itu kita sukunkan. Nah, jadi kalau berhenti di huruf apa saja itu ya, kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan seperti itu. Sehingga ini kita baca fa ni'immahi. Nah, kemudian huruf ya ini kan dia kedudukannya menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, bukan sukun asli, bukan. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Karena kita berwakaf di huruf ya dan huruf ya tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Karena huruf ya ini dia sukun, perhatikan tuh rumus 1. Rumus 1 perhatikan. Rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam perhatikan. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang tuh. Ini baris 1 di bawah huruf. Ini namanya harokat kasroh nih, atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf ya sukun sebelumnya ini harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingga hi kita baca panjang, dia menjadi mad tabi'i, panjangnya 2 harokat seperti itu. Sehingga kita baca fa ni'immahi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu jim seperti ini. Ini namanya waqaf jaiz. Nah, jadi kalau menemukan waqaf jaiz ini, maknanya itu kita terserah, kita sebagai seorang pembaca tuh terserah kita. Boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Mau diwakafkan ya, kita berhenti di sini untuk mengambil napas juga silakan. Namun tidak berwakaf di sini kita wasolkan juga silakan, terserah kita. Ini non sukun bertemu dengan huruf ta. Apa tadi hukumnya? Ini sama dengan ini ya. Maka di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita berusaha berlatih memahami tanpa media gambar. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, sama dengan yang di sini tadi, hukumnya ikhfa hakiki aqrab. Kita samarkan bunyi nun sukunnya. Wa in tukhfuha, fu dibaca panjang. Fu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Ini waw sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah nih. Ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah atau baris dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya fu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau mungkin ada yang masih bingung, coba kita ginikan menggunakan garis nih. Nah, seperti ini.
Ada huruf waw, pasangannya ini harokat dhammah, sehingga fu dibaca panjang sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ha dibaca panjang. Nah, ini seharusnya saudara sudah bisa mengetahui nih. Sudah bisa mengetahui ha kenapa kok dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Seharusnya saudara sudah bisa mengetahui. Karena di sini ada alif ya, ini kembali ke rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah sehingga ha dibaca panjang. Nah, tadi sudah kita jumpai tadi di awal tadi ya, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa in tukhfuha wa tu dibaca panjang. Nah, masih di rumus 2 yang warna hitam, tu dibaca panjang. Karena di sini ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga tu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat, sesuai rumus 2 warna hitam. Wa tuhal fuqara. Di sini ada alif lam, bertemu dia dengan huruf fa. Perhatikan gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf fa termasuk huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf fa, hukumnya alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya dia ada tanda bacanya nih, ada tanda sukunnya. Huruf lamnya dia dibaca jelas huruf lamnya. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Wa tuhal fuqara. Huruf ra memiliki harokat fathah, memiliki tanda baca fathah, maka dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Fuqara. Kemudian ra dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. Ra dibaca panjang. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ini ada harokat fathah, sehingga ra dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata, bersambung dalam satu kata. Maka berubah nama menjadi mad wajib mutasil. Wajib dibaca minimal 4 harokat. 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi boleh 4 harokat, boleh 5 harokat panjangnya tuh. Fuqara kita panjangkan. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan gambar di samping. Huruf lin ada 2. Fokus yang kotak nomor 2. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak, lembut ya. Dan berhati-hati ya ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca khai. Ada yang baca khai gitu, jangan. Lunak saja. Khairul lakum. Huruf ra memiliki harokat dhammatain ya, memiliki tanda baca dhammatain, dibaca tabkhim juga, dibaca tebal juga. Tebalkan huruf ra-nya. Khairul lakum. Kemudian di sini tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, tadi di awal banget tuh sudah kami ingatkan tuh, setiap membaca Al-Qur'an pokoknya kalau bertemu nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid. Ini tanwin bertemu dengan huruf lam. Huruf lam huruf apa? Harus kita ketahui. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah, maka tanwin bertemu dengan huruf lam idgham bila gunnah, maka hukumnya idgham bila gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah. Tidak didengungkan. Yang dimasukkan tuh bunyi tanwinnya, kita baca khairul. Jangan dibaca khairun, jangan, tapi masuk ke huruf lam, melebur ke huruf lam. Khairul lakum. Kemudian tidak digunakan, jadi pendek saja. Khairul lakum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu kita.
ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama, kita ulang dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari tadi, kita terapkan begitu. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Yang kiranya sudah lancar, belum memahami ilmu tajwidnya, bisa segera memahami ilmu tajwidnya. In tubdu shadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Cukup sekian belajar kita pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.